Kita mulai dari yang nomor 1, ada 150 ohm di sebelah sini, kemudian 120 dan 90. Disusun seri artinya kita tambah semuanya. Kalau dijumlah berarti jawabannya adalah 360. Oke. Terus kita lanjutkan, ada ini masih sama karena masih 150, 120, 90 ditambah sama 40. Jawabannya adalah 400. Oke, mudah sekali ya. Oke, terus ini masih diteruskan lagi. Tadi 400 sampai sini. Kemudian ditambah 150, 150, jawabannya 700 ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, ini angkanya beda-beda. Oke. Kalau beda-beda berarti kita pakai yang seper-seper itu ya. 1/R paralel sama dengan 1/360 ditambah 1/360 lagi ditambah sama 1/120. Oke. 120-nya sama 360 dia punya KPK 360 ya. Jadi tinggal 1 ditambah 1 ditambah 3 kan 5 ya. 5/360. Oke. Ini baru seper-RP. Karena kita perlunya itu RP, berarti kita harus membaliknya dulu nih. RP sama dengan 360/5 sama dengan 72. Berarti jawabannya adalah 72. Oke. Lanjut. Kalau yang ini kita bisa lihat angkanya sama semua. Ya. Kalau sama semua berarti kita tinggal bagi aja sama berapa jumlahnya gitu. Ini jumlahnya ada 3. Berarti tinggal 420 dibagi 3. 420 dibagi 3 itu 140. Berarti jawabannya 140. Oke. Lanjutannya lagi yang ini kita udah punya bahwa tiga-tiganya ini 140. Ditambah sama 60. Ya, karena ini seri berarti jadinya adalah 200. Oke. Kita lanjutin lagi yang ini berapa? 140 terus 60. Ini berapa? 250. Kalau ditambah semua jadinya adalah 200 tambah 250, 450. Terus ini kita lihat dulu ada yang seri. Yang seri itu adalah yang bagian ini. Ini kalau dijumlah jadinya adalah 500. 500 ini dia itu di paralel sama ini. Ya, 500 paralel sama 500. Jadinya adalah 250. Oke. Terus kita akan serikan antara si 250 nih dan 110. Jadi jawabannya adalah 200 ya, 200 ditambah 250 tambah 110, 560. Oke. Kita lihat di sini.
ini adalah rangkaian seri. Hambatan totalnya adalah, ini mudah sekali ya, karena kita tinggal lihat di serinya aja, ada 20, ada 20, ada 20, berarti 60. Oke, arus yang mengalir berapa? Oke, V per R ya, I nya sama dengan V per R. V per R, V nya adalah 6, R nya tadi kita dapat 60, berarti jawabannya adalah 0,1 atau 1 per 10 ya. Oke, 0,1 ampere atau 100 miliampere. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih seri. Rangkaiannya totalnya ada 20, ada 20, ada 40, berarti jumlahnya 80. Saya bentuknya lucu. Kalau seri itu pokoknya dia inline gitu ya, nggak ada percabangan. Arus yang mengalir sebesar masih sama, I sama dengan V per R. V nya udah kita punya sebesar 6, dibagi R nya tadi 80 ya. 6 dibagi sama 80 itu adalah 0,075. Oke, ini 0,075 atau 75 miliampere. Oke. Terus yang mengalami hambatan 40 ohm ya sama, 0,075. Kalau seri itu arusnya sama semua ya, atau 75 miliampere. Arus yang melalui hambatan 40 ohm ini besarnya sama dengan arus yang melalui hambatan 20 ohm. Jadi kalau dari 20 ini semuanya sama semua gitu ya. Oke. Terus ini adalah rangkaian apa nih? Kalau yang ini berarti udah jelas ini paralel. Oke. Hambatan totalnya karena kita punya angkanya itu sama semua. Nanti kita tinggal bagi 3. 240 dibagi 3 adalah 80. Arus totalnya kita cari pakai I sama dengan V per R ya. V nya kita punya 12, R nya 80 ya. 12 dibagi sama 80 kita bisa sederhanakan bagi 4 ya, 3 per 20 ya. Bagi 4 bagi 4, 3 per 20 itu berapa ya? 15 ya, 0,15. Dan besar arus cabangnya ini sama karena masing-masing hambatannya sama semua. Kalau misalnya ada yang lebih kecil berarti beda, ada yang lebih besar juga akan berbeda. Ini karena sama berarti juga 0,15 ampere. Oke, ini jadi jawabannya tadi 0,15 ya. Oke, good. Next, tegangan di titik A sebesar berapa volt? Oke, kalau yang ini kita bisa cari langsung ya, atau juga bisa menggunakan beda potensial. Kalau langsung berarti kita mengamati bahwa di sini 12 ini ke sini, ini connect langsung ke A ya, connectnya langsung ke A ini. Artinya A ini punya potensial 12 volt gitu. Demikian juga dengan C. Ini connect ke kutub negatifnya 12. Jadi kalau yang panjang ini positif, yang pendek itu tuh negatif.
gitu ya. Panjang pendek itu yang ini nih, panjang ini pendek nih. Nah itu ya, panjang itu positif, pendek itu negatif. Oke, berarti C karena ikutan sama negatifnya 12 nih ya, langsung connect ke sana. Berarti C itu dia punya potensial 0 gitu. Tergantung gimana kalau misalnya B kita lihat dari resistornya. Resistornya ini ke atas 500, yang ke bawah juga 500, artinya dia balance. Kalau balance berarti tinggal bagi 2 aja. 12 bagi 2 berarti jawabannya 6. Oke. Gimana caranya kalau misalnya kita pakai hukum Ohm? Oke, yang pertama kita lihat dulu kalau C ini udah jelas dia 0 ya. Kalau yang B kita pakai VBC. VBC itu sama dengan E dikali sama RBC. Berarti sama dengan, kita harus tarik I-nya dulu dong berarti ya. I-nya itu adalah angka 12 ini dibagi sama R-nya ini ya, 12 per 1000 kan gitu ya harusnya. Oke, harusnya itu 12 per 1000. Ini 12 per 1000 dapat dari mana nih? Dari I-nya ya. I-nya sama dengan V per R. Sama dengan 12 per 500 tambah 500. Ya, sama dengan 12 per 1000. Oke. 12 per 1000 ini kemudian dikali sama RBC. Antara B sama C ini ada 500. Jadi kita kali sama 500 sama dengan berapa nih? Ya, kita coret si ini sama si ini. Ini 2, 12 bagi 2 adalah 6. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau cari VA-nya ya, VAC berarti VAC sama dengan I dikali sama RAC, sama dengan, tadi kita dapetin arusnya 12 per 1000 dikali sama 1000 ya, karena A sampai C itu 500 numpuk dan 500 seri ya, berarti 1000. Oke, jadi jawabannya di sini adalah 12 gitu. Oke, selesai.